Adik-adik pernah melihat iklan lowongan pekerjaan di surat kabar kan? Ya, kalau kita menemukan iklan surat lamaran pekerjaan yang cocok, tentu kita harus tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan menarik. Gimana sih caranya? Yuk sama-sama belajar. Halo adik-adik, ketemu dengan saya Maria, tutor Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Tentu pada saat kita melamar sebuah pekerjaan, kita membutuhkan sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik, bukan? Oke, kita akan pelajari unsur-unsurnya satu persatu ya. Mari kita belajar. Ada 7 unsur yang perlu ada di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, salam penutup. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tanda tangan dan nama jelas kita. Oke, teman-teman sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan menjelaskan satu persatu unsur-unsur surat ini. Pada bagian yang pertama, yaitu tanggal surat, seperti bagan yang teman-teman lihat, biasanya kita letakkan di pojok kanan atas. Nah, tanggal surat ini terdiri dari kota tempat surat itu dibuat dan tanggal suratnya. Jangan lupa penulisannya sesuai dengan EYD, ya. Kota harus dimulai dengan huruf kapital, diikuti dengan koma, kemudian tanggal surat, bulannya harus kita tulis dimulai dengan huruf kapital. Ya, sudah paham bukan? Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini, hal atau perihal. Hal atau perihal ini adalah judul surat. Nah, karena surat kita adalah surat lamaran pekerjaan, tentu yang perlu kita cantumkan pada bagian hal adalah lamaran pekerjaan. Teman-teman tidak boleh lupa kalau di bagian hal atau perihal ini haruslah sesuai dengan prinsip penulisan judul. Masih ingat? Tepat sekali. Kita harus menuliskan setiap kata dengan huruf kapital. Menuliskan setiap kata diawali dengan huruf kapital. Oke. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah alamat surat. Ada 2 hal yang perlu ada atau perlu kita cantumkan pada alamat surat. Yang pertama, pihak mana yang akan kita tujukan surat lamaran kita. Jika teman-teman mengetahui namanya, boleh langsung dicantumkan. Jika tidak tahu, kita boleh menuliskan posisinya saja. Kemudian di bagian yang kedua, kita cantumkan alamat yang lengkap, di mana posisi perusahaan tersebut kita lamar. Ya. Yang keempat adalah salam pembuka. Ya, ingat penulisannya salam pembuka biasanya kita menuliskannya ya seperti ini. Ya, D-nya kita tulis dengan huruf kapital, H-nya huruf kecil diikuti oleh tanda koma. Ya. Selanjutnya untuk yang bagian kelima adalah isi surat. Isi surat sebenarnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu adalah pembuka. Yang kedua, isi surat. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Nah, pada bagian isi surat, ada hal-hal yang perlu adik-adik perhatikan. Ya, untuk bagian pembuka, itu haruslah
tertulis atau tercantum dari mana adik-adik mendapat informasi perihal surat lamaran tersebut. Ya, perihal lamaran pekerjaan tersebut maksud saya. Ya, jadi pada bagian pembuka kita harus tuliskan dari mana kita mendapatkan informasinya. Ya, kemudian posisi apa yang kita lamar. Posisi apa yang kita lamar. Dan yang ketiga, terdapat kata-kata bahwa kita akan melamar posisi tersebut. Sudah paham? Ya. Di bagian yang kedua, di dalam isi surat, ya, ini kita akan menuliskan ya hal-hal yang perlu perusahaan tersebut ketahui tentang diri kita. Misalnya, kita sudah berpengalaman di bidang apa, pada posisi apa, selama berapa lama, itu perusahaan perlu mengetahuinya. Nah, adik-adik perlu ingat bahwa surat lamaran pekerjaan adalah materi yang akan keluar pada ujian nasional. Ya, jadi untuk isi surat biasanya dicantumkan semacam biodata pribadi secara singkat, nama, tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat adik-adik. Oke? Ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di video berikutnya ya. Oke, untuk bagian yang ketiga yaitu penutup, di sana dicantumkan ya, biasanya tertulis ya seperti ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kita ingat ya, format penulisannya harus tepat. Kita awali huruf kapital sebagai pembuka kalimat. Kemudian jeda antara anak kalimat dan induk kalimat kita beri tanda koma. Kata sapaan, Bapak atau Ibu kita harus tulis dengan huruf kapital. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, jadi kita mengucapkan terima kasihnya ya secara tidak berlebihan. Ya, yang salah biasanya menghaturkan terima kasih itu menggunakan bahasa daerah ya. Ucapkan terima kasih banyak itu tidak diperkenankan pada sebuah surat penutup surat lamaran pekerjaan. Jadi kita gunakan saja bahasa Indonesia yang baik yang tidak berlebihan. Oke, adik-adik paham? Ya. Kita lanjutkan. Kemudian pada bagian yang keenam itu berisi salam penutup. Nah, salam penutup ini ya biasanya kita menuliskan hormat saya. Sama seperti penulisan pada bagian yang keempat, ya, dua kata tersebut, kata yang pertama diawali dengan huruf kapital, kata yang kedua huruf kecil, lalu diikuti tanda koma. Ya. Kemudian di bagian yang terakhir, kita bubuhkanlah tanda tangan kita dan cantumkan nama kita secara lengkap. Oke, adik-adik paham? Ya, sebagai kesimpulan kakak akan kembali mengingatkan bahwa unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ada 7 unsur. Yang pertama, tanggal surat, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. 4, salam pembuka. 5, isi surat yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Yang keenam, salam penutup. Dan yang ketujuh, tanda tangan dan nama lengkap kalian. Sudah paham? Mari silakan mencoba membuat sendiri surat lamaran pekerjaanmu. Sampai jumpa.